Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Ya, saya harapkan keadaan Bapak Ibu saudara sekalian boleh sehat-sehat, boleh dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, bahkan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita dan penuntun bagi jalan hidup kita. Kita akan mempunyai terang hidup kalau kita memiliki firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima ini dengan doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami ke jalan kebenaran Tuhan. Kami boleh hidup selaras dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah dasar kebenaran yang mutlak dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga akan membahas kembali tentang pandangan hidup yang salah, ya. Yang dulu saya akan dan sudah membahas tentang pandangan hidup yang salah, yaitu hidup adalah kesenangan. Saya akan membahas pandangan hidup yang salah yang lainnya lagi, yaitu hidup adalah popularitas. Hidup adalah popularitas. Inilah pandangan hidup yang salah yang saya bahas kali ini. Dan saya harapkan kita hidup jangan mengejar popularitas. Kadang-kadang kita menghalalkan segala cara hanya untuk mempertahankan kedudukan kita. Kita menghalalkan segala cara untuk memuaskan hati orang banyak. Padahal kita tahu kalau orang banyak itu adalah salah, tidak benar. Tapi supaya kita populer, supaya kita terkenal, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya harapkan itu jangan sampai terjadi. Saya berikan contoh orang yang mengejar popularitas, yang berprinsip hidup adalah popularitas. Salah satunya itu adalah Pilatus, dan nanti saya akan membahas orang kedua adalah Herodes. Dan kita akan melihat bahwa pandangan hidup adalah popularitas, itu adalah hidup yang salah. Pandangan hidup yang salah, saudara ya. Mari kita baca Markus 15 ayat yang ke-15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu. Perhatikan, Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu. Ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi popularitas menjadi sesuatu yang dikejar oleh Pilatus. Ia ingin populer, ia ingin disukai oleh orang banyak, dan ia berusaha memuaskan hati orang banyak tanpa mengindahkan benar atau salah. Jelas-jelas Yesus itu adalah orang yang benar, dan Barabas itu adalah seorang penjahat. Tetapi karena ingin memuaskan hati orang banyak, ingin mengambil hati orang banyak, ingin menjadi populer di hadapan orang banyak, maka dia mengorbankan kebenaran, sehingga Barabas yang dibebaskan dan Yesus yang disalibkan. Jadi orang-orang ini hanya mengejar popularitas untuk memuaskan hati orang banyak. Jadi Pilatus adalah tipe orang-orang yang seperti itu, saudara. Padahal bukan Pilatus tidak tahu kalau itu salah. Padahal Pilatus tidak tahu kalau mereka semuanya dengki kepada Yesus. Pilatus tahu, tapi supaya dia populer di hadapan orang-orang Yahudi, maka dia memutuskan sesuatu yang salah, yang tidak benar, dengan cara menghukum Yesus dan membebaskan Barabas. Coba kita lihat bagaimana sebetulnya Pilatus tahu kalau orang-orang berbuat demikian karena dengki kepada Yesus, sehingga ingin supaya Yesus disalibkan dan Barabas dibebaskan. Matius 27 ayat 17-18. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?"
Ia memang mengetahui, perhatikan, ia ini adalah Pilatus. Jadi Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi sebetulnya Pilatus tahu bahwa orang-orang Yahudi ingin menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu karena dengki. Tapi Pilatus tetap mengambil sikap untuk menjadi populer di hadapan orang-orang Yahudi dengan cara mengorbankan kebenaran, saudara. Jadi dia ingin memuaskan hati orang Yahudi tanpa memperhitungkan tentang kebenaran, apakah itu benar atau salah. Ya, itu sebabnya saudara, orang yang mengejar popularitas kadang menghalalkan segala macam cara. Contoh yang kedua adalah Herodes. Mari kita lihat kejadian Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23, dikatakan demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Ayat yang ke-21, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22 penting. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Herodes termasuk orang yang mabuk popularitas, bahkan menikmati pujian dari orang-orang atau dari rakyat yang diperintahnya, yang menganggap dirinya sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Nah, akhirnya Herodes dihukum dan ditampar oleh malaikat Tuhan, dan dia harus mati, dan dikatakan dimakan cacing-cacing. Jadi saudara sekalian, Herodes pun punya ambisi yang sama. Dia ingin menjadi populer, dia ingin dipuji-puji, dia ingin supaya rakyatnya itu mengagung-agungkan dia. Bahkan hal yang sangat memprihatinkan, dia ingin menyamai Allah. Ketika rakyatnya mengatakan ini suara Allah, bukan suara manusia, dia begitu bangga, dan dia harus dihukum oleh Allah sehingga dia harus mati, saudara. Dan demikian juga saudara perhatikan, bangsa Babel juga sama. Ketika dia membangun menara Babel, tujuannya adalah satu, marilah kita cari nama. Itu tujuannya. Saudara bisa membaca di Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi tujuannya untuk membangun menara Babel itu adalah untuk mencari nama, mencari popularitas. Jadi banyak manusia yang seperti ini, mencari popularitas. Jadi pandangan hidupnya hanya satu, hidup adalah popularitas. Dan ingat saudara, bangsa Babel dihukum oleh Tuhan. Demikian juga Herodes dihukum oleh Tuhan. Pilatus juga melakukan hal yang salah, yang tidak benar, dan akhirnya juga Pilatus akan dihukum oleh Tuhan. Jangan kita mengorbankan kebenaran hanya karena kita mencari popularitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah ini sungguh-sungguh akan menjadi panutan bagi kami, untuk kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan menerima hari ini Tuhan, sehingga hidup mereka boleh benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.